Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dimulainya acara ini peserta yang lain segera menyusul. Kita sudah di jam 9 ya, supaya efektif gitu kan pemakaian waktunya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah ya, Rabb semesta alam, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita ya di acara ngopi atau ngobrol ilmu dan inspirasi. Ngomong sepertinya saya mau ngomong siapa ini ya? Jadi sama. Harusnya kesini aja kali ya. Nanti pas kelas dimulai boleh gitu melingkar gitu ya. Tapi kalau sebelum dimulai sepertinya salawat serta salam kita curahkan ya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah bersama kita kaulan terbaik yang Allah utus di muka bumi. Suara saya jelas? Jelas. Rasul termulia, kemudian keluarga dan sahabat-sahabatnya ya, mereka konsep yang mengikuti sunnah Rasulullah seperti itu. Mudah-mudahan kita istiqomahkan ya sampai menjelang akhir hidup kita gitu. Menjadi umat Rasulullah yang senantiasa menjadi sunnah-sunnah. Kemudian karena Rasulullah itu suri tauladan terbaik, kemudian beliau itu yang syafaatnya kita nantikan ya di hari kiamat. Kemudian kita baca doa terlebih dahulu ya, doa belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga ya Allah memberikan kemudahan ya, Allah berikan kelancaran pada acara mau kita pagi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan acara ya, rangkaian acara ya pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh tilawah yang akan dibacakan oleh Mama Hana ya, untuk sambutan. Wah, hilang lagi suaranya. Untuk sambutan dari ketua komite ya. Jadi ya ini nanti insya Allah dibahas ya sedikit tentang manfaat dari membuat boneka, bukan membuat ya, bermain dengan boneka tangan ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kemudian materi yang nanti akan disampaikan oleh Mama Zuma. Kemudian ada door prize juga ya, jadi sebelum acara selesai nanti ada pembagian door prize untuk peserta ya. Jangan khawatir ya Mah, banyak kita door prize yang hari ini akan kita bagi, ada 5 pesertanya, jangan-jangan ada 3 doang ya. Door prize-nya 5 ya. Dan nanti ya terakhir penutup ya. Jadi ada sesi tanya jawab, karena memang ini ya kita ngobrol santai ya, jadi tanya jawab itu bisa lakukan sambil kita bikin ya. Itu ya mama-mama, pembukaan sudah ya, insya Allah sudah cukup. Jadi langsung kita ke acara, ke agenda berikutnya, yaitu tilawah ya, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mama. Itu kayaknya bagaimana kita ngerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina
خلقا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman. Jazakallah khairan memahami ya atas ini membaca suaranya benar-benar kurang jelas ya karena kendala itu mudah-mudahan ya Allah ini dengan dibacakannya sebetulnya Al-Quran itu kan taujih nasihat terbaik gitu kan, dan ketika kita mendengarkan Al-Quran pun membacakan Al-Quran itu ternyata terapi untuk jiwa kita itu. Bahkan kemarin ketika saya dengerin ya seseustad, kenapa sih sekarang terlalu banyak penyakit, mungkin kita jauh dari Al-Quran seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang dibacakan Al-Quran yang satu ayat dua ayat pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pertemuan kita gitu kan. Kemudian Allah lembutkan hati kita supaya kita lebih mudah untuk menerima ilmu gitu ya, yang akan kita pelajari pada hari ini gitu. Jelas ikhtiar kita ya untuk menjadi lebih baik ya. Amin ya Allah seperti itu. Di acara untuk sambutannya saya mungkin ini aja sih ya, reminder ya tentang apa sih Forbis itu gitu ya. Jadi sebetulnya di awal itu kita komite Bagus Salam ya, makanya acara ini yang sebelumnya itu namanya sekolah ya, atau sesi sharing komite Bagus Salam. Kemudian kita ubah juga karena ada perubahan nama organisasi yang jadi tempat kita bernaung seperti itu ya. Forbis itu Forum Orang Tua Siswa Bagus Salam Islamic School. Jadi di sini anggotanya siapa saja? Ya kita gitu ya. Anak-anak kita ketika kita amanahkan ya untuk bersekolah di Bagus Salam Islamic School, otomatis orang tuanya menjadi anggota dari Forbis gitu ya. Kemudian pengurus itu sebagai penggerak dari kegiatan, dan salah satu kegiatan kita adalah ngopi ya, ngopi at Forbis gitu. Jadi ngopi itu ngobrol penuh ilmu dan inspirasi ya. Jadi namanya ngobrol, kita duduk ya. Mudah-mudahan ada suguhan kopinya nggak Mama Zara. Ya, kita di sini ya ngobrol dulu ya. Jadi di acara seperti ini, jadi ngopi ini rutin ya kita lakukan ya. Jadi di awal ketika sosialisasi tentang kurikulum sekolahnya waktu itu di masjid gitu sudah di sounding ya. Jadi nggak ada yang namanya acaranya dadakan dan seterusnya gitu, karena memang acara ini udah dijadwalkan gitu di awal ya. Jadi program ini 2 bulan sekali gitu ya. Jadi di awal dulu materinya Mama Hana dan Zahra yang kemudian kemarin bersama Amisi, dan di bulan November dan Desember ini ya dengan Mama Sumar. Nanti insya Allah ke depan itu ada 3 kali lagi ya sebelum sebelum tahun ajaran berakhir ya. Jadi di bulan Januari dan Februari, kemudian Maret dan April gitu. Jadi tergantung ya mau Januari atau Februari, itu tergantung dari kesiapan pemateri ya untuk memilih jadwal. Jadi kemudian yang terakhir itu di bulan April dan Mei gitu ya. Mei dan Juni ya, Mei dan Juni itu. Jadi nanti acaranya itu bisa offline, bisa online, dan biasanya memang diselenggarakan di karena kalau weekdays itu rata-rata ada ibu kerja ya. Kita pun juga repot ya kalau di weekdays gitu ya. Jadi
biasanya memang jadwalnya diselenggarakan di weekend. Jadi apa namanya, mudah-mudahan mama-mama semua ini ya istiqomah untuk hadir gitu ya, karena memang kegiatan ketika nggak ada yang hadir ya nggak bakal terjadi gitu ya. Jadi kita butuh support dari semua anggota ya. Jadi bukan hanya kegiatan pengurus yang datang pengurus aja, tapi harapannya anggotanya pun juga ikut aktif di sini. Saya ini ya itu aja yang cukup ya, insya Allah. Dan hari ini kita akan ngopi, ngobrol penuh ilmu dan inspirasi bersama Mama Zuma dengan judul membuat menjahit boneka tangan dari kain flanel. Saya sedikit ini aja ya jadi apa sih manfaatnya ya? Jadi membuat boneka itu ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Kalau kita pengen praktis sih ya beli ya. Kita sekarang diajarkan ya, apalagi momen pas banget ya, pas liburan bersama anak ya. Jadi nanti bisa praktek di rumah bikin boneka tangan bersama anak ya, kita perankan. Nah seperti itu ternyata ada banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi yang satu itu yang pertama membantu anak untuk mengembangkan komunikasi. Jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin sedikit delay atau memang kita pengen memberikan stimulus yang lebih kepada anak-anak kita ya, menambah kosakata seperti itu. Nah itu bisa dipakai untuk metode bercerita gitu ya, membacakan cerita kepada anak. Kemudian jadi di sini kita bisa menyalurkan ide-ide dan pemikiran secara bebas sehingga melatih keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Jadi ini sekaligus merangsang kreativitas anak gitu ya, termasuk kreativitas orang tuanya ya gitu ya. Kemudian membantu melatih motorik anak ya, karena memang kita belum ada ya yang jadi kita pakai jari ya. Jadi melatih motorik anak. Jadi area penting dalam perkembangan kecerdasan anak adalah salah satunya kecerdasan motorik ya. Jadi ada motorik halus, motorik kasar. Tapi kita nggak bahas di sini ya, hanya menyinggung saja gitu ya. Jadi salah satunya adalah bermain boneka tangan ternyata bisa melatih keterampilan motorik halus anak gitu ya. Jadi tangan itu digerakkan ya, jari-jari tangan digerakkan untuk menggerakkan karakter si boneka itu kan. Kemudian membantu melatih konsentrasi anak. Jadi anak itu kita ajak duduk diam gitu kan ya. Kemudian mereka mendengarkan cerita. Jadi aktivitas mendengarkan cerita ini ternyata baik untuk perkembangan anak sehingga dengan mudah menangkap pesan ya Tuhan dengan cara yang lebih menyenangkan ya, lebih interaktif ya. Kalau kita bacain buku lempeng aja ya, kita baca buku begini tapi dengan menggerakkan jari ada karakter ya. Nah seperti itu anak lebih tertarik gitu ya. Jadi mereka juga berimajinasi gitu. Karakter kucing, oh aku sedang ngobrol sama kucing gitu ya, jadi lebih menarik gitu ya. Kemudian anak ternyata juga diajak belajar untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi memainkan boneka tangan ya, terutama kita ya dengan anak ya itu jadi kita bisa berdiskusi, membahas, kemudian menyusun misalnya mau menetapkan skenario peran seperti itu ya. Kemudian yang ini akan membuka komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Kemudian melatih tanggung jawab ya. Jadi saya ini nggak bahas detail ya. Jadi terkait dengan bermain peran, jadi mereka itu memiliki punya rasa tanggung jawab terhadap peran yang dijalankan. Misalnya mau bermain peran yang bukan hanya bercerita seperti itu. Kemudian melatih kemampuan dan memikirkan. Jadi ada masalah seperti ini, baiknya seperti apa gitu ya. Jadi merangsang kreativitas anak. Jadi alhamdulillah ya kita dikumpulkan oleh Allah ya, digerakkan hati kita untuk datang di acara pada pagi hari ini gitu ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan pasti ada alasan itu, kemudian kita memaklumi alasan gitu ya. Tapi mama-mama semua yang sama sibuknya di rumah tapi mau hadir ya, mau meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian kita belajar pas banget momennya ya, mau liburan, jadi kita stimulus mandiri itu di rumah ya, bukan termasuk AWP. Jangan cuma kerjain AWP aja ya gitu. Kerjain tugas kita juga banyak gitu ya. Maksudnya salah satunya biar hiburan juga buat kita ya. Ajakin anak berdekatan duduk kan jarang tuh ya gitu. Ya itu saat yang tepat gitu ya. Apalagi nanti kita ajarkan mereka jadi gitu ya. Jadi keterampilan menjahit itu bukan buat ibu-ibu aja ya, bapak-bapak juga bisa gitu ya. Anak-anak laki-laki pun juga perlu
perlu diajarkan. Kemudian insya Allah sama jadi kita langsung ke acara berikutnya, yaitu acara materi ini ya, nanti bersama Mama Zuma. Jadi sebelum acara, sebelum saya serahkan ke Mama Zuma, saya ingin membacakan profil dari materi ya. Jadi Mama Zumar ini namanya Mama Mala ya. Ternyata Mama Mala itu alias. Iya, alias enggak. Jadi ini nama asli beliau itu Mar'atus Solihah gitu. Jadi dipanggil dengan Mala karena dari kecil ya, kecil panggilannya Mala gitu. Kemudian beliau itu adalah seorang ibu rumah tangga dengan seorang anak yang ini ya, tertarik dengan beberapa hal ya. Nanti saya akan baca di belakang ya. Hobinya banyak, tapi beliau itu tertarik dengan dengan art ya. Salah satu crafting ini ya, yang bikin boneka atau boneka tangan dari flanel, itu khusus buat flanel ya, gampang gitu, nggak harus pakai mesin jahit, kemudian experience ya, jadi pengalaman beliau itu freelance tutor untuk kelas balita dari ilmu ya. Jadi kalau belum paham ilmu itu maaf ya, saya ada sebab suaranya. Jadi yang belum kenal dengan ilmu, jadi salah satu ekskul online. Iya, ekskul online. Jadi programnya itu ekskul online untuk anak-anak ya. Dari tahun 2019 sampai hari ini ya. Jadi di sini beliau pernah ini ya, balita kreasi Play-Doh ya. Kemudian balita penjelajah, kemudian kelas bermain dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengasuh di gimana ini bacanya Mas? Main book ya, bookstore ya. Jadi jualan buku berarti yang mana? Bersama suami dari tahun 2019 sampai hari ini. Kemudian membantu dalam jelajah fitrah akademi ya, dari tahun 2019 juga sampai hari ini. Kemudian beliau itu ada nomor HP-nya jadi bisa langsung DM. Kemudian beliau itu tinggal di Bukit Mekarwangi ya, agak jauh juga sih dari sini, Bukit Mekarwangi. Ada Instagramnya juga ya Mama ya, alamatnya di Malachi. Kemudian background beliau ya, jadi beliau itu background pendidikannya di pendidikan bahasa Prancis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian beliau juga mengambil program pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun dalam teknologi pendidikan. Dan hobinya banyak nih, jurnaling, kemudian jurnaling, kemudian decluttering, kemudian jajan buku, ngulik hal baru, nyobain life hacks, productivity, self improvement, kemudian coret-coret. Masya Allah banyak sekali aktivitasnya ya. Dan beliau ternyata senang dengan crafting. Masalah juga itu banyak hobi. Dan di sini ada Be you the very best one gitu. Nah, itu moto ya, moto hidup. Favorit mungkin ya. Seperti itu ya Mama profil dari Mama Zumar. Langsung saja saya serahkan kepada beliau ya untuk memberikan materi inti dari kegiatan kita hari ini. Silakan Mama. Bonekanya terima kasih ini atas dan meluangkan waktunya, terus panitia dan ini ya santai aja ya gitu ya. Soalnya kan kemarin kan udah materi, pertemuan pertama udah materi journaling, terus kemarin juga materi sama sekarang mungkin mau mesin tangan gitu, jadi kayak yang bekerja tangannya gitu istilahnya. Seneng banget sama crafting tuh dari kecil tuh suka lihat ibu, kalau ibu tuh sukanya merajut, sama sih sebenarnya macam-macam juga, merajut terus bikin dari putih-putih gitu. Kalau flanel sendiri justru tertariknya karena lihat teman dulu ke SMA janjian mau belajar nggak jadi sampai lulus,
akhirnya waktu kuliah akhirnya waktu kuliah ternyata tante saya bisa gitu kan. Jadi dari situ suka nginep di rumah tante dan bikin macam-macam. Dari flanel ini sendiri tuh kuliahnya bahkan mau tingkat akhir, jadi pelarian gitu, pelarian yang menyenangkan waktu ngerjain skripsi. Stres banget untuk skripsi ya. dari bikin flanel tuh bisa bikin souvenir macam-macam dan buat jajan kalau dulu tuh. Waktu terakhir berkarya dengan flanel bikin souvenir, terus waktu skripsi kan banyak teman-teman yang wisuda ya, jadi bikin boneka wisuda tuh. Lumayan tuh buat jajannya bener. Oh iya bener, buat sekian puluhan ribu dulu tuh ya. Dulu lagi hits banget flanel. Terus waktu Zumar kecil juga sempat bikin bisi buke gitu dan dibawa. Oh gitu. Siapa tahu mama setelah bikin ini mau berkarya dengan yang lebih kecil-kecil lagi, cuman bisi buke emang bikinnya lama banget, 2 minggu. Dan lumayan awet gitu kan, kalau beli ya lumayan ya harganya. Kalau flanel ini murah banget, semeter itu sekitar dulu 25.000 ya. Sekarang nggak tahu berapa harganya karena udah lama. Dan ini juga memang koleksi, bukan koleksi apa ya, stok yang ada di rumah gitu. Saking dulu suka bikin, dan senangnya lagi anak-anak tuh bisa pakai. Jadi kayak belajar walaupun mereka garisnya masih mencong-mencong gitu ya, mereka tuh bisa kayak bikin dompet kecil. Pokoknya Zumar juga kalau misalnya lagi saya di ini, dia suka ngambil yang soalnya tuh nggak ada yang kebuang gitu, sampai yang kecil-kecil aja anak-anak bisa karyain, walaupun menurut kita bentuk itu apa sih yang jelas gitu. Jadi itu kayak puzzle gitu, buat mereka senang banget. Mungkin langsung aja ya. Nah ini di sini udah dipotongin badannya. Nanti tinggal kita akan jahit dari ujung sini sampai ujung sini karena ini boneka tangan, jadi kita nggak perlu isi pakai dakron. Nah, tapi sebelum kita jahit ininya, kita kasih dulu ini matanya dan segala macamnya. Nah, yang udah saya buat bentuknya baru badannya aja. Jadi di sini masih ada kain-kain yang masih belum dipotong gitu. Makanya diminta untuk bawa gunting. Nah, untuk wajahnya silahkan berkreasi. Mau pakai kelinci misalnya, mau ada kancing juga, jadi mau pasang matanya pakai kancing aja juga boleh. Terus kumisnya misalnya mau pakai flanel dipotong kecil dan pakai lem juga bisa gitu. Dijahit juga bisa. Kalau mau dijahit kan bawa jarum dan ininya ya. Terus di sini ada 4 jenis. Ada kelinci, ada dan ada beruang. Nah kalau beruang warnanya hanya coklat ini, tapi kalau binatang yang lain warna-warni. Kan kalau mau pilih yang mana gitu, pilih yang perempuan biasanya udah ngincer ya. Mama cuma yang Tosca aja. Ini masih ada yang Tosca. Terus ininya juga nanti kayak penguin kan, mungkin tengahnya ada apa gitu. Mama Zumar, kucingnya. Aku pilih sendiri. Untung anaknya ini aja. Mau pilih yang mana? Kalau kurang nanti kucing katanya. Nah, oh ya, sekarang tinggal bikin ininya. Misalnya polanya mau bikin mata atau mau bikin apanya. Nah, yang perlu misalnya kalau mau perlu kertas buat bikin polanya, ini saya ada kertasnya. Mukanya saya digambar dulu. Silakan digambar dulu. Nah, kalau mau matanya, kalau mau pakai kancing, ini ada kancing gitu. Ada yang perlu dibantu? Kayaknya nyampe ke sana nggak? Perlu kancing buat mata. Oh iya. Udah keliling kali ya? Ditempel dulu. Tampilnya. Nah ini biasanya kita bikin wajah
wajahnya dulu. Kalau misalnya telinga kan kadang suka ada bagian kecilnya ya, boleh ditambahin pakai warna terang. Misalnya kalau yang hijau bisa pakai coklat ini, atau bisa pakai warna putih buat bagian telinga kecilnya ini. Terus matanya bisa pakai kancing atau pakai yang apa sih? Boleh. Atau bisa pakai putih dulu, ininya jahitnya tengahnya kancing seperti itu. Nah, supaya dia nggak bergerak-gerak, fungsinya kita bawa lem tuh supaya ditempel dulu tapi sedikit aja. Yang penting supaya dia nggak bergerak dulu kayak gitu. Nanti kalau udah ketempel nih wajahnya, terus bisa dijahit. Jadi pertama kita tempel dulu pakai lem. Nah, waktu menjahit wajah, ini dipisahin dulu ya. Nanti tangannya nggak bisa masuk. Ya, ini pakai nanti yang pakai wajahnya. Jadi ini dipitah dulu gitu. Nah dulu nanti kalau udah jadi petanya, ditempel. Misalnya mau dijahit boleh atau cukup dilem juga boleh. Baru kita satuin buat ngejahit dari ujung sini sampai ujung sini. Yang ini dibiarkan bolong kan buat tangan masuk gitu kan. Kemudian 4 door prize lainnya itu dari Mama Elang ya. Belva Shop. Emang pemenang pertama yaitu Mama Azna ya. Yang kedua Mama Inara. Ini kategori di sini semua nih ya. Kalau yang kategori apa sih? Kategori spesial. Iya benar, di sini kita pulang. Yang ketiga ada Mama Haifa. Iya. Yang keempat ada Mama Zaki ya. Tantenya Zasi, tantenya. Oh tante ya ini. Jadi tantenya Zaki. Yang terakhir itu dari untuk Mama Hana. Ya, berkahnya hadir di acara ini, dapat ilmunya dan juga hadiahnya. Ya Allah deh. Iya, sambil ini silakan diselesaikan ya. Mau saya tutup dulu pertemuan hari ini. Nanti kalau pulang silakan diselesaikan di sini nggak apa-apa. Slatingin nggak? Mama Hana bikin apa nggak bisa, ini harus kena wifi, nggak bisa belum ada wifi-nya. Lagi ya, kita tutup yang pertemuan hari ini dengan istighfar 3 kali. Ya nanti dia masa berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul subhanallah. Mama Faizal Ihamdika syadallah ilaha Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan ini acara Bunda Rahmah Kopi pada hari ini. Kemudian kepada Bunda Rohmah ya yang sudah menyediakan tempat dengan berbagai fasilitas yang bisa kita pakai hari ini. Terutama buat pemateri yang mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah juga sudah menyediakan perintilan ini yang tak ternilai harganya. Ya, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.